Ingat masang washernya ini, masang ringnya ini di belakangnya ini ya. Nah, di belakangnya ini seperti ini. Nah, baru pasang dah. Atau kalau dia blok silindernya besar, panjang ya, kayak mobil ya, berarti kita pakai mata yang lebih besar lagi, attachment rootnya. Ini contohnya. Ini ya, kita pakai yang panjang. Nah, kalau nutup gini, ini sepertinya kurang cocok karena nanti dia bisa bengkok-bengkok ya kan. Hanya itu kita pasang alat bantunya seperti ini ya kan, seperti ini. Nah, pasang ininya. Nah seperti itu dia ya. Ini kan ada nampak apanya, ini kurang saya kandaskan sih sebetulnya. Ini hanya tutorial aja, ini kurang kandas ini ya kan. Ini hanya cara menggunakannya aja. Baru ini masukkan ke blok silindernya ya kan. Oke, untuk penggunaan dial bore gauge saya rasa sudah lumayan paham ya. Nanti kita pindah lagi ke alat ukur yang lain. Oh ini bro ya guys. Nah ini jika jarum panjang berputar sebanyak satu putaran penuh sampai ke sini lagi, berarti nanti jarum pendek baru mengarah ke angka 1 ya. Oke ya. Kita pasang. Tutup ya. Nah ini namanya jangka dalam. Jangka dalam ini fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti blok silinder air racking ya. Blok silinder air racking itu dalamannya nggak bisa diukur sama yang namanya jangka sorong ataupun vernier caliper. Kadar itu ini dimasukkan ke bloknya, baru di sini ini diukur ya. Nah ini diukur, baru kencangkan murnya. Nah setelah dipaskan baru kita kencangkan. Nah jadi jangka dalam ini fungsinya ya untuk melihat bagian dalam aja, seberapa lebar sih dia diameter dari lubang itu kan, blok silinder itu. Nah kalau dia mau dilebesarkan lagi berarti ini diputar aja berlawanan arah jarum jama, kan tambah besar dia. Oke. Nah di sini ada yang namanya vernier caliper. Ini namanya vernier caliper ataupun jangka sorong. Nah ya, mana kok nggak terang ya. Nah ini di sini saya sebutkan bagian-bagiannya. Ini satuan milimeter, kita pakai jangka sorong yang 0,05, ada yang 0,01, 0,02 dan seterusnya ya, kita pakai 0,05. Ini artinya 0,05 berarti setiap garis skala nonius ini memiliki ketelitian 0,05. Garis 0 nggak usah dihitung, dari sini 0,05, 0,10, 0,15, 20, pokoknya ditambah-tambah 5 semua. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 gitu sampai 100 ya. Oke,
Di sini ini namanya skala utama, ini satuannya cm. Ini namanya satuannya cm. Ya. Sentimeter bisa, milimeter pun bisa. Tergantung kita yang pakai. Nah, di sini ada skala utama juga, ini satuan inci ya. Ini satuan inci. Kita pakai yang 1/128 inci. Oke ya. Nah, cara menggunakannya contoh seperti itu tadi, seperti ini. Ini mengukur diameter luar ya, ini mengukur diameter luar. Fungsinya ini sebetulnya ada 3 ya. Vernier caliper ini fungsinya ada 3, untuk mengukur diameter luar ya kan, seperti ini tadi contohnya, diameter luarnya diukur, baru diameter dalam seperti ini, baru kedalamannya, kedalaman nih. Ini harus kena ke arah dinding yang diukur ya. Jangan, contoh seperti ini, kalau seperti ini salah ini ngukurnya. Contoh seperti ini salah ya, maunya pas cowakannya itu mepet ke arah dindingnya seperti ini. Nah, mepet ya. Oke ya, berarti fungsinya tadi ada 3 untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman. Diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman ya. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang lain. Kita lanjut ke alat ukur yang lain. Nah, di sini ada alat ukur namanya mikrometer. Nah, ini mikrometer. Kita ini pakai mikrometer yang ukurannya 75 sampai 100 mm ya. Dari 0,01. Ya, ini berjenis-jenis ya. Cuma ini kita pakai ukur yang 75 sampai 100 mm. Ini seperti yang diukur biasanya piston untuk boring-boring, mata boringan itu kan. Ini kalau otomotif biasanya pasti tahu nih. Nah, ini fungsinya untuk mengukur diameter luar ataupun ketebalan benda. Diameter luar tadi kayak piston yang diukur ya. Kalau dibilang ketebalan berarti tebalnya seberapa sih benda itu kan gitu. Oke, sekarang cara menggunakannya. Ini locknya tadi ya. Ini lock. Ini dibuka dulu locknya, baru diputar seperti ini. Contoh seperti ini. Di sini ada contohnya. Nah, ini kita ukur. Kita masukkan ya. Bentar ya, saya pasang dulu. Ini susah nih karena megang kameranya nggak ada ini. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita kunci. Nah, kurang kuat kayaknya bro. Aduh, jatuh dah ya. Kita tes lagi ya. Ini memang wajib betul-betul lurus ini ya, jadi hasilnya bisa detail. Ini tingkat ketelitiannya sampai 0,01 ya, jadi benar-benar memang detail. Nah, ini saya kunci ya. Nah, di sini paling kecil dia 75 mm ya. Makanya di sini ada nampak garis, cuma saya rasa kalian nggak ada lihat.
Ini ada nampak garis, ini memang pas dia 75 mili. Ini pun garis ini sejajar sama nolnya, ini berarti 75 mili. Tapi sebelum kita mengukur hasilnya, ini kita lock dulu, baru kita putar sebanyak 3 kali ya. 1 2 3 supaya hasilnya lebih akurat. Jadi hasilnya tadi 75. Nah, di sini udah ada tertera juga sebetulnya. Nih. Jadi ini sebetulnya panjangnya dari sini ke sini itu adalah 75 mm. Mana ya? Aku nggak nampak ya. Nah, itu 75 mm ya. Kita pasang lagi. Oke, nah ini kita perjelas lagi Mas Bro, yang tadi alat ukurnya tracker tadi ya. Ini pagar 2 ya. Pagar 2. Nah, ini kalian screenshot aja biar nggak susah ya. Fungsinya untuk buka magnet ya. Ini ada tracker 3. Tadi kan tracker 4 ya. Sekarang saya pakai tracker 3. Nah, itu jenis-jenis. Nah, di sini ada lagi namanya timing leak. Nah, ini saya pegang ini timing leak. Jadi timing leak ini fungsinya untuk mengecek saat pengapian. Artinya kita dengan alat ukur ini bisa tahu kapan saatnya dia memercikan bunga api di siklos ataupun di coil ya, ignition coil ataupun busi ya. Nah, ini cara menggunakannya. Yang 2 ini ke positif baterai dan negatif baterai ya. Yang merah ini jelas positif baterai, yang hitam ini jelas ke negatif baterai ya. Nah, di sini ada konektornya, ini ke arah koilnya, kabel koil yang dekat sama kepala businya. Nah, ya kan, ini masukkan ke sana. Baru di sini ada lampu turbonya, ini buka aja bagian magnet, bak magnet sebelah kanan itu yang ada bautnya. Bak magnetnya arahkan ke arah titik topnya ya. Nah, baru setelah itu hidupkan sepeda motornya. Baru kita pencet tombolnya ini. Tombolnya ini kita pencet, ya kan. Yang ini ke arah magnet tadi, ke arah titik top. Nah, ketika dia hidup, nanti lampunya ini akan hidup. Jadi dengan ini kita bisa tahu kapan dia mempercepat pengapian atau memperlambat pengapian ya. Oke, namanya timing leak, fungsi untuk mengecek saat pengapian. Nah, di sini ada yang namanya kunci momen, ya kan. Ini namanya kunci momen. Fungsinya ya untuk mengencangkan baut dengan kekuatan ataupun momen atau gaya tertentu, sehingga dengan alat ini kita buka baut ataupun mengencangkan baut. Kalau kita mengencangkan baut nggak dol, dia nggak dol, nggak los, nggak terlalu kencang gitu maksudnya, dan nggak terlalu longgar. Tapi kita wajib tahu seberapa momen pengencangan untuk sepeda motor, karena sepeda motor itu kan jenis-jenis dia momen yang kita keluarkan. Nah, alat ini bisa cukup membantu supaya tidak dol ya. Cuma ya agak repot sih makainya ini. Oke ya, ini tadi kunci momen. Nah, ini namanya tire pressure gauge ya. Namanya tire pressure gauge. Nggak terang ya.
Nah, ini namanya tire pressure gauge, alat untuk mempa ban sih sebetulnya. Nah, di sini ada satuan PSI. PSI itu yang berwarna hitam, bar itu yang berwarna merah. PSI ini artinya pound squat in ya. Bar ini artinya baret. Ya. Biasanya untuk sepeda motor lingkar 17 itu ukuran tekanan angin bannya sebanyak 29 PSI. Ya, 29 PSI. Nah, biasanya 29 PS itu di mana? Di sini ya, di sini sekitar hampir 30 lah. Kalau barnya berarti kalau di sekitar sini sekitar 2 bar ya. Nah, jangan sampai lebih. Anda kalau mempa nanti payah, meletus pula kan. Karena ya kalau kekerasan ya tahu sendirilah. Sebetulnya tire pressure gauge ini banyak jenisnya ya. Ada yang model dia sendiri, ini kan modelnya isi angin juga langsung dia. Begitu kita masukkan ini ke pintil, langsung kita pencet, nanti dia akan naik. Nah, jangan lupa pencet juga. Oke, kita pindah lagi ke pahat ya. Ini pahat. Saya rasa pahat ini nggak perlu kita jelaskan. Nah, ini di sini ada baterai tester. Saya kadang-kadang agak lupa gitu namanya, karena kan banyak kali alat ukur gitu kan. Cuma kalau fungsi saya tahu, selalu ingat, cuma namanya ini yang sering lupa. Nah, ini namanya baterai tester. Nah, ini pengganti ampermeter ya. Baterai tester ini fungsinya untuk mengukur baterai. Ketika dia nanti ini dilengketkan ke positif baterai, yang hitam ke negatif baterai. Nah, dengan alat ini kita bisa tahu ini kekuatan baterai masih charge atau udah down, ya kan? Kalau nanti dia default, good, full, middle, low, oke. Biasanya sih kalau baterai itu kalau dibilang full berarti yang full ini berarti bagus ya kan, di sini berarti bagus. Tapi kalau dia di middle berarti kurang bagus, apalagi sempat low ya kan. Nah, kalau ini jelas oke, bagus. Oke ya, jadi alat ini mempermudah kita. Baterai tadi masih ada arusnya tidak kan itu. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang lain lagi ya. Nah, di sini ada multitester ataupun ampermeter namanya. Jadi multitester ini fungsinya untuk mengukur arus ampere, tegangan volt, dan hambatan ohm ya. Ini cara pemakaiannya pun nggak saya praktekkan kali, karena ya memang di channel kita, kalau Anda buka channel kita pasti ada di situ cara menggunakan ampermeter yang analog ataupun yang digital. Jadi lengkap kita semua alat ukur situ. Silahkan kalian buka channel saya, masuk ke channel saya ya. Ini untuk mengukur arus ampere, tegangan volt, dan hambatan ohm. Di sini ada kali-kalinya ya, kali 1, kali 10. Nah, daripada kalian penasaran, nanti kalian lihat aja di channel saya. Nah, di sini ada DC, di sini ada AC, ada DC volt, ada satuan ohm, ada DCMA. Ini berjenis-jenis.
DC ini, DC volt ini berarti direct current volt ya, voltase ya. Ini AC alternating current voltase, ini satuan ohm. Di sini ada DCMA berarti ampere ya, direct current ampere. Oke ya. Kita lanjut ke alat ukur yang lain. Nah, ini namanya multitester yang digital. Multitester yang digital. Jadi ini fungsinya untuk mengukur ya sama arus ampere, tegangan volt dan hambatan ohm. Ya. Di sini ada satuan-satuannya ya. Kalau ada yang kayak gini ya, kalian lihat aja nanti di video YouTube-nya. Mana cara menggunakannya ya. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang lain lagi. Nah, ini sebenarnya sama kayak alat ukur yang di kotak-kotak kunci tadi ya, valve spring. Jadi fungsinya untuk membuka katup. Ini kita memang betul-betul SOP betul, ini standar operasional perbaikan ya. Jadi ini saya rasa nggak perlu dijelaskan lagi. Tadi kan warnanya hijau, sekarang oranye ya kan. Jangan ditanya kerjanya apa bang kak gitu, kok banyak kali alat ukur ya. Jangan ditanya seperti itu, kita hanya berbagi aja, sharing. Nah, di sini ada alat ukur. Sini apa namanya ya? Oh, di sini nggak ada namanya, itu merek. Nah, jadi ini namanya pressure gauge. Nah, ini namanya pressure gauge. Fungsinya untuk mengukur tekanan full pump ya. Ini pressure gauge untuk mengukur tekanan full pump yang ada di tangki injeksi. Biasanya sepeda motor yang injeksi ini pasti ada nih ya. Di sini ada satuan-satuannya juga sama. Di sini ada bar, ada PSI. 1 bar sama dengan 100 kPa. kPa itu kilopascal ya. 1 bar sama dengan 100 kPa. Nah, tuh nih. Nah, ini nanti dirakit seperti ini kalau untuk melihat pompa tekanan full pump dari tangki ke injektor ya. Ini kita pasang. Terus ini nanti kasih selang, ini nanti kita kasih selang. Baru nanti kita pasang. Nah, ketika nanti sepeda motor dihidupkan, maka nanti jarumnya ini secara otomatis akan naik. Oke ya. Oke, kita lanjut ke komponen lainnya ya. Oke bro, ini kita tutup. Oke, kita lanjut ke alat ukur yang lain. Banyak kali alat ukurnya nih ya kan guys, banyak kali alat ukur kita kan guys. Nah, ini ada lagi guys. Nah, ini namanya dial indikator. Jadi dial indikator ini fungsinya untuk mengukur keolengan benda kerja. Contoh seperti piringan cakram ya.
piringan cakram. Kalau kalian tahu piringan cakram itu balingnya kita kan nggak tahu berapa mili sih balingnya, iya kan. Nah, dengan alat ini kita bisa tahu. Di sini kita kasih contoh. Di sini ada piringan cakram, terus kita putar. Nah, kita keulengannya nggak tahu nih. Nah, kalau pakai ini kita bisa tahu berapa mili dia. Sorry bro, kita sambil ngerokok makanya agak gimana gitu ya kan. Nah, ini kalau kita tekan, nah kita bisa tahu ini berapa sih tingkat keolengan dari piringan cakram ya kan. Nah, oke. Bisa juga untuk sokar ya, sokar ataupun apa namanya ya, kalau di sini namanya sokar, penggantinya nama lainnya porosengkol, tapi kalau di Pulau Jawa lupa saya entah apa namanya. Oke ya. Nah, ini udah kita simpan aja. Nah, ini kalau orang bengkel ini kayaknya nggak afdol kalau nggak punya ini bro, karena sistem sekarang itu semuanya sepeda motor rata-rata udah injeksi ya kan. Jadi kalau kita nggak punya alat injeksi, macam mana kita memeriksa kerusakannya? Setelah itu kita wajib tahu lagi berapa sih kode kerusakan yang timbulkan. Jadi kita wajib, memang betul-betul kita sebagai orang bengkel itu wajib terus belajar